Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiati Unsia Yulfa dengan NIM 20204032008. Saya akan mempresentasikan mengenai alat permainan edukatif yang telah saya buat bernama Kotak Pintar. Makalah saya dengan judul Alat Permainan Edukatif Kotak Pintar untuk mengembangkan aspek perkembangan anak usia 5 sampai dengan 6 tahun. Anak usia dini adalah anak dengan usia 0 sampai dengan 6 tahun ataupun usia 0 sampai dengan 8 tahun dengan diberikan stimulus pendidikan untuk mengembangkan perkembangan jasmani ataupun rohaninya demi pendidikan selanjutnya. Sedangkan alat permainan edukatif adalah sebuah alat yang dirancang khusus untuk kepentingan pendidikan guna mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini. Nah, aspek perkembangan anak usia dini itu sendiri ada 6. Yang pertama adalah aspek perkembangan nilai agama dan moral. Yang kedua, aspek perkembangan kognitif. Yang ketiga, aspek perkembangan bahasa. Yang keempat, aspek perkembangan sosial emosional. Yang kelima, aspek perkembangan fisik motorik. Dan yang terakhir adalah aspek perkembangan seni. Anak dengan usia 5 sampai dengan 6 tahun. Di sini adalah batas di mana anak menyukai permainan dengan menggunakan otot-otot besar. Di sini juga anak sudah memiliki bekal pengetahuan, entah itu dari interaksinya dengan lingkungan luar, dengan dunia luar, ataupun mendapatkan pengalaman belajar dari orang tuanya, atau orang sekitar, atau dari pendidik yang mengajarnya. Aspek perkembangan anak usia dini tersebut sangat penting. Oleh karena itu, pendidik dan orang tua diharapkan untuk lebih mengembangkan lagi kreativitasnya. Untuk lebih memudahkan kita menstimulus anak agar aspek perkembangan anak meningkat, kita bisa merancang sebuah alat permainan edukatif sendiri yang sesuai dengan anak. Kemudian mengenai asal-usul dari alat permainan edukatif yang telah saya buat. Nama dari alat edukatif yang telah saya buat adalah Kotak Pintar. Kenapa saya memberikan nama Kotak Pintar? Karena memang pada alat permainan edukatif saya itu terdapat gambar kotak-kotak. Dan ketika anak bermain, anak sudah memiliki bekal pengetahuan sebelumnya, yaitu mengenai buah-buahan, entah itu ada pada ciri-ciri buah ataupun pada rasa dari buah tersebut. Kata adalah doa. Nah, diharapkan anak yang telah memainkan permainan ini memiliki bekal pengetahuan yang lebih dan mampu memaksimalkan aspek perkembangan yang dimilikinya, sehingga mereka bisa belajar berinteraksi ataupun menambah wawasan yang mungkin sebelumnya mereka sudah tahu, namun ingin disalurkan lagi kepada teman-temannya yang lain. Karena ilmu itu akan semakin bertambah jika kita salurkan kepada orang lain, seperti itu. Alat dan bahan dari alat permainan edukatif Kotak Pintar. Yang pertama adalah 2 buah keranjang. Keranjang ini dipergunakan untuk menaruh bola yang akan dilemparkan. Kemudian 2 buah keranjang lainnya adalah keranjang yang digunakan untuk wadah dari bola yang telah dilempar oleh anak-anak. Kemudian ada 10 buah bola. 5 bola bernama mohon maaf, maksud saya adalah
5 bola berwarna merah muda dan 5 bola lainnya berwarna biru. Kemudian saya juga menyediakan bintang dengan 2 mata dan mulut tersenyum yang terbuat dari kertas. Bintang ini dipergunakan untuk memberikan dorongan positif dan penguatan kepada anak-anak yang mau memainkan permainan ini atau yang mampu menyelesaikan permainan ini dengan baik. Nah, bintang ini saya buat dari kertas dan saya pakaikan plastik laminating agar lebih kuat dan tahan lama. Kemudian saya juga menyediakan 5 buah-buahan yang dekat dengan anak. Yang pertama adalah buah stroberi. Ada buah durian yang berduri, ada buah semangka, buah rambutan yang memiliki rambut, dan buah anggur. Langkah dari permainan alat permainan edukatif kotak pintar. Yang pertama, saya akan mengajak anak terlebih dahulu untuk berhitung. Setelah berhitung, anak dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok merah muda dan yang kedua adalah kelompok biru. Kemudian pada anak yang sudah waktunya untuk giliran bermain akan dipersilahkan untuk berdiri di lingkaran kuning dengan gambar kaki. Kemudian anak tersebut diminta untuk melempar bola ke arah keranjang. Kemudian setelah bola dilempar, anak harus menghitung bola yang sudah masuk ke dalam keranjang. Nah, di sini anak harus mengingat berapa bola yang sudah masuk di dalam keranjang tersebut. Misalnya, anak sudah memasukkan 3 bola ke dalam keranjang. Kotak pertama, anak harus melompat dengan 1 kaki. Kotak kedua, anak juga harus melompat dengan 1 kaki. Lalu baru di kotak ketiga, anak sudah diperbolehkan untuk melompat dengan 2 kaki. Kemudian, anak akan mengambil kertas yang telah disediakan oleh pendidik, yaitu kertas gambar buah-buahan tersebut, tepat di samping kotak. Anak dilarang untuk memberitahukan gambar buah tersebut kepada kelompoknya, karena kelompok biru itu yang akan menjawab dari pertanyaan si anak yang berdiri di kotak berwarna biru. Anak diminta untuk mengungkapkan ciri-ciri buah-buahan yang telah diketahuinya dari kertas gambar buah tersebut. Misalnya, mengenai ciri-ciri warna buahnya, rasa buahnya, atau daging buahnya, atau juga buahnya memiliki biji atau tidak, seperti itu. Yang menjawab adalah kelompok sesuai dengan warna kotak yang telah dia injak, seperti itu. Nah, kelompok pink dan kelompok biru tersebut nanti bisa beradu kecepatan. Untuk kelompok yang sudah berhasil buahnya ditebak oleh kelompoknya akan mendapatkan 1 buah bintang. Nah, permainan akan selesai. Bintang tersebut akan dijadikan pendorong bagi anak-anak untuk lebih memaksimalkan perkembangan yang dimilikinya dengan lebih bersemangat lagi, atau dengan lebih lincah lagi dalam bermain. Oh iya, tadi untuk bola yang tidak bisa masuk keranjang, tadi yang bagian mengambilnya adalah anak yang
bagian kedua untuk bermain. Anak yang akan mau bermain setelah anak pertama ini yang bagian mengambil bola. Nah, manfaat bagi aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama mengenai aspek perkembangan nilai agama dan moral. Aspek nilai agama dan moral tersebut pada permainan ini ditunjukkan dengan anak yang mengetahui atau memahami ciptaan Allah, yaitu buah-buahan, dan sabar menunggu giliran untuk bermain. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitif anak, yaitu pada saat anak menghitung bola, mengenal ciri-ciri buah, seperti menyebutkan warna buah, menyebutkan tekstur dari kulit buah. Kemudian pada perkembangan sosial emosional, yaitu adanya interaksi saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, berani berpendapat, menyiapkan permainan bersama pendidik ataupun teman-teman yang lainnya. Perkembangan fisik motorik dapat dilihat dari kegiatan anak melompat dengan satu kaki ataupun dengan dua kaki, kegiatan melempar bola ataupun mengambil bola, dan mengambil kartu bergambar. Yang kelima adalah perkembangan bahasa. Anak bisa memahami aturan yang telah dibuat oleh pendidik, berkomunikasi dengan pendidik ataupun dengan anak-anak sebaya, mengungkapkan apa yang dipikirkan. Terus yang keenam adalah perkembangan seni, yaitu mengenai pengenalan warna-warna melalui buah-buahan dan pada nama kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.